Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Septiani, mahasiswa PPG Prajabatan Prodi Matematika di Universitas PGRI Silampari dengan dosen pengampuh Ibu Maria Lutfiana, MPD MAT. Kali ini akan membawakan tugas demonstrasi kontekstual di topik 3 dengan materi identitas manusia Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dari sekian banyaknya pulau, warga, dan juga suku agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, maka di manakah letak keberadaan kita sebagai salah satunya? Keragaman Indonesia menjadi pengalaman secara hakiki yang akan membentuk identitas keindonesiaan, bahkan jauh sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara merdeka. Namun dari keberagaman tersebut hadirlah suatu Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan perekat dari keberagaman yang ada. Berpadulah menjadi satu bersama dengan nilai-nilai budaya yang telah melekat dalam jati diri manusia Indonesia. Keberagaman memiliki makna bahwa keberagaman akhirnya akan menjadi karakter keindonesiaan yang bersifat transendental. Transendental adalah sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa atau penjelasan ilmiah, sehingga sangat dekat dengan istilah keterbukaan untuk menggali maknanya melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia Indonesia. Inilah yang menjadi khas dari manusia Indonesia itu sendiri, di mana dari sejak lahir, hidup, dan berkembang manusia Indonesia telah berada dalam keberagaman secara anugerah alamiah tanpa dirancang oleh pihak manapun ataupun dari manusia siapapun itu. Mulai dari agama, bahasa, ras, pulau, suku, tradisi, ritual, mitos, warna kulit, legenda, hasil bumi, flora, fauna, merupakan hal-hal yang telah hadir tanpa dirancang oleh manusia itu sendiri sejak mereka lahir. Karenanya di dalam nilai-nilai ini dijiwai dinamika hidup yang artinya ada nilai keragaman terkandung di nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus dilestarikan. Manusia Indonesia hidup dalam negara kepulauan dan beriklim tropis serta dilingkupi lautan. Manusia Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan wujud budaya menurut Konjanaranningrat. Ada 3 wujud budaya tersebut. Dengan menggunakan pemikiran Konjanaranningrat, budaya memiliki 3 wujud. Terbagi menjadi wujud pertama adalah ide, gagasan, nilai atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Lalu yang kedua adalah aktivitas atau pola tindakan manusianya. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda bernilai yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Pemikiran Konjanaranningrat dan Battista Mondin memperjelas dan membantu penegasan secara rinci apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai nilai yang menunjukkan identitas dan jiwa budaya bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah manusia religius. Manusia Indonesia sebagai manusia religius dikarenakan religiusitas merupakan hal yang mendasar dalam hidup manusia. Ada beberapa bahasan yang
garis bawahi, yaitu secara geografis, Indonesia memang bagian dari Asia yang menjadi tempat berkembangnya agama-agama besar dan sebuah etika. Karakter khas dari Asia sendiri adalah masyarakatnya religius sehingga memberi pengaruh pada kehidupannya. Khususnya untuk Indonesia, para manusianya itu menghayati hidup sebagai penziarahan menuju pada suatu tujuan yang hakiki. Contoh nyata yaitu upacara tradisional ataupun pembelajaran yang mengangkat kearifan lokal lainnya. Jiwa dalam mengembangkan visi kemanusiaan Indonesia terletak pada sikap religiositas karena akan menjadi landasan sebagai pegangan untuk menata politik, ekonomi, pendidikan, dan berbagai kebijakan publik. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia dan kaitannya dengan identitas manusia Indonesia, peran dari pendidikan itulah yang melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Lalu pendidikan juga berperan untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Salah satu warisan masyarakat Asia dan Indonesia adalah kecerdasan atau kejeniusan religius. Agama-agama dan budaya-budaya Asia mewariskan sebuah visi hidup integral dan dinamis. Artinya ada perwujudan dari segala peristiwa hidup yang dipengaruhi oleh alam dan Tuhan serta berpengaruh pada alam dan keutuhan kehidupan. Termasuk di dalamnya tentang tradisi, di mana salah satu contoh pendidikan lewat tradisi adalah upacara tradisional. Salah satunya upacara labuhan yang ada di Gunung Merapi sebagai bentuk kualitas hidup bersama yang ditentukan oleh relasi manusia, alam goib, dan alam semesta. Di dalam kultur Jawa, hidup manusia dengan segala tindakannya, peziarahan hidup bersifat etis eudaimonistik. Artinya, hidup manusia berproses dalam mewujudkan kebaikan demi kebahagiaan. Lalu untuk pendidikan formal sendiri, biasanya dirancang berdasarkan suatu visi spiritualitas. Penerapannya ada pada lingkungan keluarga, masyarakat, alam, dan sekolah yang akhirnya terorganisir dan saling sinergi. Dalam pembelajaran konteks Indonesia yang majemuk, biasanya kita dikenalkan dengan kearifan lokal, nilai-nilai Pancasila, dan spiritualitas yang lebih mendasar daripada pelajaran agama. Karena pengembangan itu semakin bersatu, semakin terpadu dari kesatuan aspek batiniah dan jasmania. Dengan demikian, pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman, tetapi pendidikan merupakan proses untuk melestarikan keragaman itu sendiri, menemukan nilai-nilai yang akan menyatukan keragaman dan melawan segala bentuk yang dapat mengikis kesatuan. Sikap-sikap yang dapat menjaga keragaman demi kesatuan antara lain saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi.